Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Juga selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi hafidhahullah. Dan sebelum kita masuk ke poin lanjutan, kita akan masuk di poin atau ide ke-44. Saya kembali mengingatkan memang keluarga, ya, rumah tangga itu adalah pondasi dasar masyarakat. Kapan rumah tangga itu baik, kuat, ya, dari sisi keimanan, ilmu, prinsip, maka semua itu akan menjadikan kokoh masyarakat dan juga negara akan jadi kokoh. Tapi kapan rapuh rumah tangga itu, hubungan suami istri sangat kacau, selalu penuh dengan keributan, kecurigaan, pelanggaran-pelanggaran agama, akan membuahkan juga anak-anak yang sama. Mereka pun akhirnya terbawa dengan arus bagaimana pergaulan dan bagaimana pelanggaran kedua orang tuanya, dan akan sangat rapuh masyarakat itu dan juga negara. Itulah sebabnya kenapa banyak ulama yang menulis dan menyusun buku tentang masalah rumah tangga. Dan bagaimana Islam sangat peduli dengan masalah ini. Sampai dirincikan sekali apa haknya suami dan bagaimana dia menjadi suami yang ideal. Serta juga bagaimana menjadi ayah yang ideal. Begitu juga apa tugasnya istri dan merupakan kewajiban dia dan juga hak dia secara otomatis ya, dari suaminya. Disusun secara rinci serta juga bagaimana pada saat dia sudah menjadi seorang ibu. Dan ini selalu harus terjalin hubungan yang harmonis sampai nanti tentunya salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Jadi bagaimana kita menjadikan sebenarnya rumah kita atau keluarga kita ini sebagai sumber pahala buat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan man tazawwaja faqad dhamina nisfa dina falyattaqillah fi nisfil baqi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka sisa bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Karena fitnah paling besar terjadi dari lawan jenis. Kalau seseorang sudah menikah, maka dia akan aman dari sisi biologisnya. Kemudian juga dia bisa fokus meraih pahala dari tetangga bantal atau pasangan hidupnya. Ibu-ibu dari suaminya, kami mungkin dari para istri. Begitu juga nanti kalau dikarunia anak dari anak-anak. Maka ini sudah menjadi sumber pahala yang sangat besar. Walaupun kita tidak terlalu banyak interaksi dengan alam luar rumah tangga kita atau keluarga kita. Itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau kita bicara lingkup keluarga maka akan lebih luas lagi di saat kita membahas adanya orang tua, adanya mertua, adanya ipar, adanya kerabat secara umum, paman, tante, ponakan, sepupu dan seterusnya. Semua itu adalah orang-orang terdekat. Yang kalau kita fokus pada mereka, apakah interaksi yang dikenal dengan silaturahim, sering ketemu, menanyakan kabar, memenuhi kebutuhan, menjenguk mereka kalau sakit. Kemudian juga mungkin kalau kita hal-hal yang lain, misalnya kita ingin bersedekah atau mencari pahala yang besar, sebenarnya mulai dari mereka. Makanya ada sahabat yang pernah membawa sebuah kantong yang berisikan dirham yang dia ingin sedekahkan, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya target 2 orang. Yang satu punya hubungan kerabat, keluarga saya, yang satu tidak ada hubungan kerabat. Dua-duanya butuh. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama itu adalah karena sedekahnya, dan pahala kedua karena silaturahimnya. Jadi membahas masalah keluarga memang penting sekali. Dan ide-ide yang sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Latif ini jangan sampai luput dari kita. Ya, ibu-ibu sekalian terutama yang ikut dari awal. Ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai bahan dengaran saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena program ini program kalau tidak diterapkan sayang sekali. Hanya akan menjadi sebuah poin-poin yang menjadi catatan dan kenangan di majelis taklim. Ya. Sementara poin demi poin, mumpung kita masih belum sampai setengahnya, belum sampai di idealis ke-50, ini harusnya kita bisa setiap belajar 3-4 poin, 5-6 poin satu kali pertemuan begini, langsung kita terapkan di rumah.
gitu kan, dan evaluasi apakah program itu sudah kita jalankan atau belum, dan mana di antara program-program dari 100 ide ini yang sudah kita pelajari 43 yang sudah berjalan itu kita pertahankan, yang belum berjalan kita mulai coba terapkan ya. Dan kalau seandainya ada di antara poin-poin ini yang ibu rasa ada kendalanya, di kelas inilah saatnya ibu diskusikan. Ustadz, di ide yang ke-35 itu saya masih ada kendala. Saya coba terapin ke anak-anak kok masih belum bisa. Oh saya, yang satu lagi bertanya, saya kok di ide 22 masih belum bisa. Apa kira-kira kiat yang lebih efektif misal. Atau saya sudah coba terapkan tapi ternyata respon dari anak saya begini. Respon dari suami saya begitu misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kelas ini tujuannya untuk itu. Ya, bagaimana nanti kita diskusikan poin demi poin, dan kita berharap setelah selesai membedah buku ini 100 ide, itu kita bisa terapin mayoritasnya. Syukur-syukur kalau bisa semuanya. Nah, ini poin-poin sayang sekali ya kalau kita lewatkan begitu saja. Kembali saya reviewkan ya, saya ingin mengingatkan kembali ide dari 1 sampai 40 itu ya, tapi cepat ya. Di halaman 25 itu ada ide yang pertama dengan subjudul masalah ilmu. Ya. Bagaimana ilmu menjadi induk masalah atau poin pertama, judul pertama, tagline kita, kalau mau rumah tangga dan keluarganya baik, mulai dengan ilmu. Nah, ide pertama dari 100 ide itu adalah mengadakan kajian harian. Nah, kajian harian ini bisa dengan kita yang membuat kajian dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, atau kajian itu kita melalui media ya. Masing-masing dari kita, misalnya anak-anak kita wajibkan mereka untuk mengikuti kajian tertentu ya. Misalnya kajian tentang 25 nabi dan rasul, kisah tentang 10 sahabat yang masuk surga gitu kan. Kemudian ini menjadi sesuatu yang harus dipedulikan, sehingga nanti kalau perlu ibu bisa mengadakan evaluasi. Pekan depan ya kita akan adakan tes. Siapa di antara kalian yang paling menguasai bidangnya akan dapat hadiah ini. Kalau perlu hadiahnya sudah kita siapkan. Kita udah kemas, kita mirip seperti sebuah sekolah yang mengadakan perlombaan buat anak-anaknya. Sehingga mereka tertarik, oh ternyata bisa dapat mainan itu, bisa dapat buku itu, bisa dapat baju ini dan seterusnya. Ada juara 1, juara 2, kalau Anda memiliki beberapa orang anak bisa Anda buat seperti itu. Sehingga pelajaran itu jadi penting ya. Saya menerapkan pribadi, alhamdulillah tidak, bukan karena ingin menyampaikan ke bapak ibu itu pameran, tidak, bukan. Tapi saya coba hal sederhana, misalnya kalau weekend hari Sabtu Ahad misalnya, kalau saya mau keluar sama anak-anak, biasanya saya memberikan kesempatan mereka boleh memilih restoran yang mau pergi atau pergi ke tempat main yang mereka mau pergi main, tapi dengan syarat. Saya akan adakan sayembara cepat, pertandingan cepat di antara mereka. Siapa di antara mereka yang bisa menyebutkan 25 nama Nabi dan Rasul dengan tepat susunannya, maka itu akan bisa menentukan, oh kita nanti akan pengen makan makanan ini, pengen main ke tempat itu. Atau saya mengatakan, coba siapa yang bisa mendatangkan dari 114 surah Al-Quran, 25 surah pertama berurut. Dari surah nomor 1, nomor 3. Dan itu bisa kita sampaikan supaya mereka tidak kaget dari awal. Nanti ya, misalnya sekarang ini hari Kamis. Nanti hari Sabtu yang boleh menentukan untuk makan kemana atau keluar kemana, itu dia harus bisa menyebutkan 25 Nabi dan Rasul lengkap. Nah, biarkan mereka menghafal dalam 2-3 hari ini. Sebetulnya sederhana sekali, tapi bisa kita terapkan. Atau dia menyebutkan urutan nama-nama surah ya, atau dia menyebutkan misalnya nama-nama surah Al-Quran yang nama hewan misalnya, contoh, atau nama orang ya. Ini semua bisa kita jadikan sebagai pola pendidikan. Kemudian yang kedua, jangan lupa menghafal Al-Quran. Usahakan program tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan kita itu ada. Apakah ibu-ibu online atau offline, tetap ada guru ngajinya. Cari ustazah atau syekha yang memang bersanad kalau perlu. Ya, bayar, nggak apa-apa, gitu kan? Cari, sekarang di Indonesia sudah cukup banyak itu. Ya, ada memang yang mereka punya, bahkan mereka bisa memberikan sanad kepada
Ibu-ibu sekalian, artinya bisa dijadikan, bisa mendapatkan seperti sertifikat kalau ibu betul-betul sudah bacaannya benar dan seterusnya. Nah, programin, mulai sekarang diprogramin, saya akan memperbaiki bacaan saya 6 bulan saja atau 3 bulan ke depan. Sudah harus nguasain tajwidnya, sudah harus kuasai segala macam. Mungkin sepekan 2 kali pertemuan, ya. Diaturlah schedule jadwal sama gurunya. Kemudian nanti setelah 3 bulan mulai pindah ke tahfidnya. Gak usah dulu terbebani dengan 30 juz, tapi mulai saja. Mulai dari juz 30, tambah hafalan-hafalan surahnya walaupun surah-surah pendek. Nanti secara akumulasi dengan sendirinya akan jadi banyak gitu ya. Itu contohnya. Jadi ini jangan poin demi poin hanya lewat, oh iya itu diorat-oret tapi tidak diterapin. Ini sayang sekali. Jadi ambil poin ini, terapkan supaya efek daripada apa yang diharapkan keluarga kita menjadi keluarga yang islami, soleh, itu adalah berhasil gitu ya. Al-Quran tidak boleh luput dari kita. Begitu juga dengan anak-anak sama, bayar. Walaupun mereka sudah ada hafalan di sekolah nggak cukup. Panggilin guru-guru tahfidz Quran, cari online, cari sekolah-sekolah lembaga Al-Quran, panggil mereka ke rumah ya. Nanti insya Allah kalau ibu-ibu juga mau, kami ada lembaga rumah Quran, bisa dikontak nanti diambil nomor kontaknya dari teman-teman tim kami ya. Kami ada rumah Quran di Condet itu. Alhamdulillah sekarang sudah mungkin 2.200 peserta dari seluruh dunia. Jadi online ada, offline ada. Jadi ada tempatnya di Condet itu 3 lantai, kelas-kelas cukup banyak, jam-jamnya ada, bisa juga diundang guru-gurunya dan juga bisa bisa online ya. Kalau tidak bisa offline bisa online. Alhamdulillah orang-orang kita dari Eropa, dari Swedia, dari Prancis banyak yang ikut ya. Alhamdulillah. Itu contohnya. Jadi kita programkan untuk itu. Supaya tentu beda ya. Kalau dalam 1 tahun ke depan mulai sekarang yang kami sampaikan ini ke depan. 1 tahun ibu sudah mulai ikutin program. Saya sangat yakin dan kita sepakat pasti akan bertambah bacaannya. Bertambah hafalannya. Maksudnya secara kualitas dan juga kuantitasnya. Kualitas bacanya lebih bagus dan juga tambahan hafalannya pasti bertambah dibandingkan sekarang karena sudah ada program. Gak apa-apa pelan-pelan aja, yang penting berjalan. Begitu juga dengan yang ketiga, pindah menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Itu di poin ketiga ide ini. Ya, mulai dari buku-buku yang kecil. Saya melihat cukup banyak sekarang buku-buku kecil buat anak-anak, kumpulan hadis-hadis pilihan. Nah, ibu bisa hafal. Ibu bisa ajak anak-anak hafal, buat pertandingan di antara mereka, misalnya ya, hidupkan suasana itu. Kemudian yang keempat, juga adakan perpustakaan di rumah. Ya. Jadi usahakan ada satu sudut, kalau rumah ibu cukup besar, mungkin buat 1 rak saja, atau 1 ruangan, mungkin 2 kali 2 meter. Biasa orang buat kayak musola gitu, kita buat perpustakaan di situ. Ya. Buat rak yang rapi, yang bersih, ditata buku-buku agama di situ yang memang itu perpustakaan ibu sering praktekin sama suami masuk ya, sehari mungkin masuk sekali buka. Dan kalau beli buku sudah saya bahasakan ini, sudah ngajarin caranya ya. Jadi kalau beli buku yang pertama buka plastiknya, jangan lupa ya, supaya jangan cuma ditaruh di rak, kemudian baca daftar isi dulu. Ya, itu tahap kedua ya. Ini serius ini, baca buku. Karena banyak orang beli buku terulang-ulang karena nggak dibuka plastiknya, cuma tertarik dengan judulnya. Selalu rajin hadir di pameran buku, tapi tidak dibaca, gitu kan. Jadi buku itu harus dibaca, dibeli untuk dibaca. Buka plastik yang pertama, yang kedua baca daftar isinya. Lihat judul yang paling menggelitik buat ibu. Bapak saja. Kemudian mulai baca di situ, berikan tanda. Kayak buku ini kan kita ada tanda kecilnya, ini kertas kecil ya. Semua buku ini pasti ada. Nah ini kita tinggal tandain, oh ya ini. Nanti kalau ibu mulai baca dari judul yang paling menarik buat ibu di situ, ibu akan terpicu untuk menyelesaikan buku nanti. Jadi tidak selamanya baca buku itu harus berurut dari halaman 1 sampai akhir. Enggak harus begitu. Ibu bisa pilih, kalau cara saya adalah, saya supaya bisa menyelesaikan 1 buku dan itu akhirnya saya berhasil terapkan di pengajian pun kita alhamdulillah di kajian ini sudah berapa buku kita selesaikan kan gitu. Itu karena memang begitu. Coba saya cari subjudul yang paling menarik lalu saya baca kalau saya pribadi. Tapi kalau saya lagi bedah begini kita bisa berurut dari awal sampai akhir ya gitu. Ini juga penting kita mengadakan perpustakaan tersebut ya. Dan perpustakaan di poin 4 dalam bentuk buku. Kalau perpustakaan di nomor 5 itu dalam bentuk audio. Karena beliau hidup dulu masih di fase kaset-kaset. Nah sekarang mungkin lebih kepada media.
Apa salahnya Bu? Di rumah itu ada layar TV, bukan untuk nonton acara TV. Tapi dia berputar program di TV itu, misalnya saya tertarik sekali ya dengan beberapa masjid ya Bu ya. Beberapa masjid yang saya kebetulan juga isi pengajian, kita kalau masuk yang biasanya dia tulis durasi azan dan iqamah. Saya isi pengajian di Kamis subuh di daerah Bekasi. Tapi memang itu tidak di online kan ya, karena dekat rumah saja, dekat rumah mertua saya. Kemudian saya di sana isi pengajian, saya masuk masjid menarik banget. Masjidnya sangat bersih, bagus gitu ya, besar. Alhamdulillah kajian kita sudah berjalan beberapa kali pertemuan. Tapi di layar TV-nya itu bukan hanya sekedar ada waktu sholat. Tapi di situ tuh sampai saya tanya pengurus masjid, ini aplikasinya dari mana? Diberikan kepada saya, ini Ustaz nomor teleponnya, bisa dikontak. Di situ ada ditulis sementara jemaah nunggu antara azan dan iqamah. Jadi dia ada tertulis jumlah hari menuju Ramadan. Sisa berapa hari, jumlah hari menuju haji, sekian gitu ya. Kemudian selalu tampil hitungan detik sebuah hadis, potongan ayat dengan terjemahan, tapi yang bagus yang menyentuh ya, tentang masalah Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Allah inginkan ya. Banyak sekali, kemudian petua-petua, nasihat-nasihat, jadi terus durasi itu berputar. Kenapa kita nggak terapkan di rumah ini? Contohnya gitu kan, sehingga anak-anak itu kalau mereka lewat ruang tamu menuju ke dapur, menuju ke kamarnya, itu ada TV itu yang biasa dia lihat, terulang-ulang nasihat-nasihat itu gitu kan. Nanti kita bisa ganti dan kita tambah, apalagi kalau ibu punya perusahaan atau punya kenalan bagian IT, bisa selalu mengupdate ya, cukup banyak sekarang media-media dakwah yang bisa kita ambil. Di Instagram kami banyak sekali, bisa ibu-ibu ambil ya, misalnya nasihat satu lembar saja, bisa distatuskan, bisa di segala macam. Itu satu hal yang menarik yang bisa kita lakukan itu ya. Termasuk juga di rumah, tidak ada salahnya kalau ibu taruh jam yang terdengar suara azan setiap 5 waktu ya. Jadi memang betul di handphone bisa diingatkan, tapi nggak ada salahnya. Kenapa? Memang ada masalah apa kalau di rumah atau di kantor kita itu begitu masuk waktu sholat terdengar kumandangkan azan? Sangat bagus ya. Sehingga di rumah itu terbiasa didengarkan azan oleh anak-anak kita, oleh pembantu kita, dan mereka sudah tahu di waktu itu stop semua aktivitas dan sholat misalnya. Nah itu sangat membantu kita untuk membentuk keluarga yang baik ini ya. Nah, ini di poin 4 dan poin 5. Poin ke-6 juga masalah kisah-kisah. Bagaimana kita mempelajari kisah-kisah yang menarik dalam Al-Quran. Kisah tentang Abraha dengan pasukan gajahnya. Ya, kisah banyak sekali. Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi. Banyak kisah nabi-nabi ya yang kita bisa pelajari. Dan ini menjadi seperti sebuah momen pada saat duduk keluarga, ibu sama suami sama anak-anak, terus berbicara tentang kisah itu. Cukup banyak buku-buku juga bisa dibeli berhubungan dengan masalah ini. Kemudian yang ketujuh, berlangganan dengan majalah-majalah dengan manhaj Islam yang sahih. Mungkin kalau masa sekarang masih ada, saya lihat majalah yang terbit ya. Bisa ibu berlangganan, ada beberapa majalah yang saya sudah cukup bagus. Kalau enggak masalah, di poin 7 bisa dilewatkan. Tapi kalau bisa ada majalah, beli aja. Taruh misalnya, kan biasanya saya lihat itu orang taruh majalah-majalah umum ya. Nah, di meja tamu misalnya ada tamu lagi nunggu, tuan rumah baca majalah itu. Kenapa bukan majalah-majalah Islam yang mereka bisa baca ya? Kemudian yang ke-8, mendaftar halaqah pada halaqah-halaqah dan rumah-rumah tahfidz Quran. Ini sudah tadi di poin ke-8 ini sudah saya singgung di poin yang sebelumnya ya, poin nomor 1 dan 2 ya. Tapi di sini memang secara khusus ibu panggil mereka datang ke rumah. Yang ke-9, menghadiri ceramah-ceramah umum di masjid. Buat program, kalau tidak bisa sepekan sekali, sebulan sekali lah. Ibu satu keluarga pergi ke pengajian. Ajak suami, ajak anak-anak supaya tidak jomplang ya. Karena ada sebagai ibu-ibu pengajian itu mengeluh sama saya, Ustaz, saya sampai ditegur oleh suami, kata sampai suaminya membahasakan, kamu ini sudah di derajat mana di surga, saya masih jauh. Karena dia selalu ikut pengajian semangat, suaminya nggak pernah diajak. Suaminya nggak pernah diceritakan tentang apa yang dipelajari, jadi suami nggak tahu ini kegiatannya apa sebenarnya. Sebaliknya ada seorang ibu
itu suaminya sendiri cerita sama saya, beliau punya kantor cukup besar di Sudirman, Masya Allah orang yang mampu. Kemudian suaminya waktu itu saya sudah ngisi pengajian 2 atau 3 tahun di kantornya, baru dia cerita gitu. Bilang, Ustaz tahu bagaimana awal cerita saya undang Ustaz untuk ceramah ini? Saya mengatakan saya tidak tahu, cuma datang panggilan undangan di kantor, kami iakan pada saat memang jadwal kosong. Dia bilang ini sebenarnya dari istri saya. Oh, terus saya tanya, gimana Pak ceritanya? Karena dia yang beliau membuka cerita, lalu mengatakan, istri saya ini suka ikut ceramah Ustadz, dia bilang. Dia sebut namanya tapi saya tidak ingat ibu itu karena saya tidak hafal semua nama yang hadir. Terus beliau mengatakan setiap kali pulang di ceramah, saya ini dulu orang tidak tahu ilmu agama. Kata bapak itu, saya jauh dari agama, saya orang umum gitu. Saya seorang pebisnis, saya cuma sibuk dengan itu. Tapi istri saya ini setiap pulang pengajian, dia selalu cerita. Tadi di Ustadz Khalid itu ceramah tentang ini loh. Selain dia review, dia mengulangi kembali ilmunya. Dia juga menyampaikan, dia mendakwakan pada suaminya. Dia bilang karena seringnya istri saya cerita, saya penasaran mau ketemu Ustadz. Akhirnya saya undang, Ustadz datang. Dan Alhamdulillah waktu itu berjalan sampai sudah 3 tahun kita di kantor. Setiap habis duhur selalu ada kumpul dan dari banyak perusahaan bergabung di masjid itu cukup besar ya pada masa itu. Nah itu contoh-contohnya. Jadi efek-efek itu sangat besar. Asal kita mau untuk sama-sama dengan keluarga ya. Begitu juga yang ke-10 mengundang sebagian dai dan penuntut ilmu. Ini kalau bisa ngadakan di rumah pengajian. Ini masukannya penulis yang ke-10 ya. Kalau yang ke-9 kita yang keluar menghadiri majelis ilmu. Kalau yang ke-10 kita yang memanggil ya. Memanggil orang-orang untuk datang ya ke rumah, dan mungkin kita mulai dari orang-orang terdekat saja dulu ya, tidak usah terlalu banyak orang yang diundang, tapi bagaimana kita dengan keluarga ini mendapatkan manfaat ilmu tersebut. Yang ke-11 menyiapkan papan tulis, ia digantungkan di salah satu dinding di rumah. Nah ini yang tadi saya bilang diganti dengan TV kalau sekarang ya, diganti dengan TV mungkin ukuran 32 inch. Ibu cari titik yang paling sentral di rumah, yang paling sering kita lulalang semua orang di rumah lihat. Misalnya di ruang tamu, misalnya jeda antara ruang tamu ke ruang keluarga, yang selalu mereka tuh bisa lihat. Dan cuplikan tadi saya bilang berputar nasihat sebuah ayat dengan terjemahannya, walaupun tidak ada suaranya ya. Hadis dengan dengan terjemahannya, nasihat segala macam, ini pengaruhnya besar sekali. Sayang ini kalau cuma ada di masjid, harusnya di setiap rumah muslim juga ada ya. Kemudian yang ke-12 musabaqah ilmiah, ini membuat kayak semacam pertandingan ya. Tadi mirip dengan yang kita sudah singgung ya, bagaimana menggali potensi mereka. Tadi saya sudah kasih contoh kalau pengalaman kami kita buat yang bisa menentukan atau mereka mau apa ya, misalnya mau pesan sesuatu, mau beli online, kasih syarat. Oke, syaratnya ibu akan belikan, tapi kamu harus menyetor ini dan itu, misalnya ya. Walaupun ibu mungkin tidak hafal surah itu, tapi ibu berharap dia bisa. Dan jangan pernah membatasi potensi anak-anak dengan diri kita. Kamu harus setor surah An-Najm. Ibu misalnya lihat, oh surah An-Najm ini menarik nih, biar anak saya baca. Ada tentang apa gitu. Oh tentang hari kiamat, tentang Allah, oke, biar dia baca. Nanti store ya, kalau store kamu akan dapat apa yang kau mau. Ibu akan kaget melihat ini, kalau terapkan ini, tiba-tiba dia datang dia sudah store. Mungkin ibu biar pegang Quran, ibu kaget bisa dibaca. Karena kita sedang hubungkan dengan apa yang dia harapkan. Bayangkan kalau setiap permintaan kita hubungkan dengan satu surah Al-Quran. Ini luar biasa. Berapa banyak pahala yang bisa ibu dapatkan gitu ya. Contoh, karena kita ini kan kalau tidak tersibukkan dengan hal yang positif, pasti kita tersibukkan dengan hal yang lain. Kan itu. Tersibukkan dengan ilmu atau tidak gitu kan. Sibukkan dengan ibadah atau maksiat, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang ke-13 nasihatnya adalah kaum laki-laki mendengar khutbah Jumat. Ya, ini anjuran agar mengingatkan suami, mengingatkan kalau punya anak laki-laki atau ada saudara laki-laki di rumah untuk hadiri Jumat. Yang ke-14 mengajak keluarga partisipasi di kegiatan-kegiatan agama musiman seperti Idul Adha ya, menjadi panitia masjid, menjadi panitia kurban ya, di Idul Fitri menjadi panitia buka puasa, biarin anak-anak aktif gitu kan, buka puasain orang, bagi-bagi segala macam itu ya. Kemudian yang ke-15 meringkas buku yang bermanfaat. Itu mungkin ini kalau ini sih saya melihat sudah kelasnya SD ke atas, SMP ke atas ya.
Kalau meringkas buku di poin 15 di halaman 33 itu bisa ibu cari buku yang ringan-ringan saja. Kalau sudah ada SMP, SMA, ibu buat supaya mereka meringkasnya dan berikan mereka rewardnya. Dapat apa kalau mereka berhasil meringkasnya. Jadi bisa saja satu buku seperti buku ini sebenarnya bisa diringkas. Cara ringkasnya gimana? Hanya menyusun dalam beberapa lembar poin-poin dasar dari 100 ide. Ide pertama ilmu, ide kedua ini, ide ketiga ini. Itu meringkas namanya. Nah itu dengan dia meringkas, dia bisa dengan cepat membaca buku itu. Dan kasih dia reward dengan itu. Kalau perlu hasil ringkasan dia, itu dijadikan bundelan, kemudian disimpan sebagai sebuah prestasi dia gitu ya. Kemudian yang ke-16 menghubungkan mereka dengan ulama-ulama. Ya, jadi membiasakan ketemu sama ulama-ulama ya. Saya pernah diundang dengan panitia di satu kota di Indonesia. Waktu saya makan ya, itu saya ditemani oleh seseorang anak yang masih muda sekali, mungkin masih 12-13 tahun, 14 tahun mungkin umurnya. Temani saya makan, tapi cara ngomongnya anak ini sudah seperti panitia pengajian gitu kan. Ngobrol tentang masalah dakwah, ngobrol tentang masalah kondisi umat Islam di kota itu. Saya lihat anak ini nggak mungkin kalau pertama kali gitu. Ternyata memang setelah saya telusuri, saya tanya, memang ibunya selalu suruh dia kalau ada ustadz datang dia ikut, dia dengar orang-orang dewasa ngobrol di situ tentang bagaimana melayani, sampai dia akhirnya bisa melayani, menemani makan, mempersilahkan ustadznya makan, ngobrol, dia nanya-nanya tentang masalah hukum agama, atau tadi misalnya apa yang dibahas di materi, dia katakan tadi ustadz bahas ini, itu maksudnya apa ya? Dia berbicara sambil makan aja. Nah, itu satu poin yang baik. Ya. Kemudian yang ke-17, berusaha memiliki rumah tempat tinggal dekat dengan masjid. Ini kita usahakan. Kalau tidak ada masjid, kita berusaha kalau emang punya rezeki, bangun masjid. Kan gitu. Kalau ibu punya rumah, misal, ini contoh saja, 1000 meter, dan di situ tidak ada masjid, apa susahnya sih kalau kita bagi rumah kita ada 10 kali 10 meter, di bagian depan kanan rumah misalnya kita blok jadi masjid, 100 meter. Masih ada 900 meter bisa dipakai. Tidak ada ruginya sama sekali. Nah itu kita bisa hidupkan sholat 5 waktu di situ. Sehingga anak-anak dan keluarga kita sendiri lebih dahulu dan juga masyarakat bisa mengambil manfaat. Kemudian yang ke-18 memanfaatkan waktu luang dan rekreasi untuk menambah ilmu. Ya, jadi misalnya kalau ibu mau mengajak anak-anak ke rekreasi, usahakan ada edukasinya. Jangan kosong gitu ya. Ajak bermain di satu tempat yang menambah buat dia ilmu, buat dia pengalaman ya. Jadi bukan hal-hal yang kosong yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Belikan sesuatu, ibu fikir dulu sesuatu yang saya belikan ini, mainannya kah, apa saja souvenirnya kah, ini bermanfaat gak buat dia? Kalau maaf ya, kuda poni, Mickey Mouse, apa manfaatnya? Saya masih bingung. Ada kuda bertanduk nggak ada kan gitu. Tapi jadi dipopulerkan, kita malah orang tua dukung. Oke, saya tanya, pesan apa ibu kasih ke anaknya? Pesan apa? Ada kuda bertanduk? Nggak masuk akal gitu ya. Atau Mickey Mouse dan Mickey Mouse, oh kalau tikus itu tokoh, misalnya tikus itu disuruh bunuh dalam Islam, gimana caranya? Kan gak nyambung. Pikir dulu kalau mau belikan sesuatu, bukan hanya sekedar beli. Bermanfaat buat dia nggak? Ada edukasi, ada manfaat nggak? Menambah imannya nggak? Ya kan gitu. Jadi kita di tangan kita semua tuh orang tua yang membentuk pribadi dia kan gitu. Kemudian yang ke-19 memiliki komputer sebagai alternatif dari channel-channel yang merusak. Ya, di sini maksudnya mungkin kita punya solusi ya, karena tidak mungkin juga anak-anak kita jauhkan dari perkembangan media sekarang. Tapi bagaimana kita arahkan mereka kepada media yang benar. Ya, karena kita tidak mungkin membuat anak kita juga tidak tahu, tidak ada tontonan, tidak ada yang dia dengar, dia tidak tahu perkembangan, dan dia tetap dia ikut perkembangan tersebut, tapi kita arahkan kepada yang benar. Yang ke-20 memakai video bagi siapa yang menyatakannya sebagai media pengajaran. Sebenarnya 19 sama 20 ini sama. Kalau kita gabungkan lebih kepada media. Bagaimana memaksimalkan media supaya mereka juga tidak ketinggalan zaman. Dan juga mereka bisa tahu cara pakainya. Seperti apa ya. Kemudian yang ke-21 permainan yang mendidik dan mengasah kecerdasan, menguatkan daya ingat, menambah ilmu, memberikan kemahiran dan segala macam. Jadi ini kalau kita berikan hadiah, kita berikan hadiah yang seperti itu ya. Jadi kalau
terbiasa ibu lakukan ini. Saya kemarin, Sabtu kemarin, sempat bawa anak-anak main ke satu tempat. Mereka ada edukasi di situ, mereka bermain. Terus kemudian saya kaget atau sudah selesai, anak laki-laki saya langsung ngomong. Dia mengatakan, tadi itu ada ketemu sama seorang teman agamanya Katolik katanya. Dari Spanyol apa gitu, ibu orang tuanya, tapi bisa bahasa Indonesia. Ngobrol-ngobrol, tapi saya kaget dengan istri mendengar karena ternyata anak saya menceritakan kalau mereka bukan hanya sekedar main, tapi terjadi diskusi tentang Nabi Isa. Ya, ya, saya coba dengarin. Jadi waktu anak saya tanya, kamu agama apa? Saya agama Kristen. Karena anak saya sudah kita kasih berikan edukasi, dia paham. Kan orang Kristen menyembah Nabi Isa. Ngobrol sama, ini anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun. Kata yang Kristen itu, iya memang. Loh, terus ini saya nggak pernah ajarin pun ini, tapi dia bilang ya, saya nggak tahu dari mana dia dapat jawaban itu. Tapi anak saya mengatakan pada temannya, kalau kamu yakin Nabi Isa itu kuat, kenapa kamu nggak sembah ayahnya saja? Kan ayahnya itu Allah, Allah kan pasti lebih kuat. Ya. Jadi terjadi diskusi itu antara dia sama orang Kristen gitu ya. Sampai si temannya itu yang orang Kristen mengatakan, tapi itu yang orang tua saya ajarkan. Anak saya mengatakan, tapi itu salah. Jadi sambil mereka bermain, itu diskusi. Jadi saya membiarkan di tempat itu mungkin 2-3 jam. Dia pulang, dia banyak menceritakan poin-poin, mungkin karena sederhana. Selama ini kita cuma berbicara, saya cuma bacain tentang kisah Nabi Isa. Ya melekat dan dia bisa diskusi sama temannya gitu. Ya, dia bisa diskusi sama temannya. Allahu a'lam. Terus kata dia terakhir, terus tiba-tiba dia lapor sama ibunya, katanya terus saya lari deh. Anak saya ketakutan. Saya bilang kenapa harus takut? Nggak usah takut. Ngobrol aja tanya gitu. Nanti saya dimarahin. Enggak akan dimarahin. Kan jawab apa adanya. Kan dalam kondisi yang benar. Gitu kan disampaikan. Tapi ini contohnya ya. Kan kadang-kadang di luar prediksi kita. Yang penting kita sudah berikan mereka perangkatnya. Mereka tuh bisa jalan sebenarnya. Kan, ya. Kalau benar kita dukung. Kalau salah baru kita luruskan. Ke-22, menyimak siaran Al-Quranul Karim. Nah ini dengan menggunakan pengeras suara. Ini masukan dari beliau dan ini bagus ya. Dan saya kalau poin ini saya pernah ingatkan waktu itu, usahakan ibu putar Al-Quran di rumah. Ya, sehari ada terdengar suara Al-Quran. Dan karena kita orang Indonesia tidak ngerti bahasa Arab. Ya, tidak semua ngerti. Maka cari yang ada terjemahannya. Ya, diputar. Kalau tidak bisa di TV misalnya kita putar, maka di handphone kita paling tidak pilih hari ini surah ini yang kita dengar ya dengan terjemahannya. Apa ibu lagi perjalanan kah, di rumah kah gitu ya. Yang ke-23, mengikut sertakan anak-anak di madrasah-madrasah tahfidz Quranul Karim. Ini juga sudah kita singgung tadi ya. Kemudian yang ke-24, memanfaatkan momen saat berkendaraan bersama dengan keluarga ya. Jadi di mobil itu putarin ceramah-ceramah, ya dengarin mereka tilawah Al-Quran. Jadi momen-momen jangan di mobil si ibu sibuk sama handphone, si bapak sibuk dengan handphone, si anak sibuk dengan handphone, nggak jelas tontonannya apa. Kenapa nggak sepakat untuk dengarin satu cuplikan ceramah dan atau yang semisalnya. Ini 24 ide berhubungan dengan masalah ilmu. Kemudian yang kedua tentang amal keluarga. Masuk ke ide 25, mengajak keluarga beribadah bersama. Membiasakan untuk bersama-sama seperti sholat berjamaah misalnya ya. Walaupun misalnya dia masih sering lulah lalang, anak-anak meninggalkan shaf, tapi nggak apa-apa kita ajak sholat sama-sama. Dan jangan pernah merasa atau membatasi diri dengan anak-anak misalnya, sudahlah dia masih kecil nggak usah sholat tahajud. Enggak, coba ajak sholat tahajud, coba ajak sholat duha. Karena kalau sudah menjaga ibadah sunnah biasanya ibadah wajibnya lebih terjaga. Kemudian begitu juga di poin 26 mengajak untuk berpuasa bersama-sama. Dan ini sudah kita singgung di waktu itu ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat tentunya. Ya, kalau tidak ada istilah puasa setengah hari ya. Jangan selalu diwariskan ini. Puasa setengah hari, puasa setengah hari. Enggak ada hukum fikih puasa setengah hari. Puasa 1 hari. Dan itu sudah kita sebutkan riwayatnya di halaman 39 sama 40 kan. Bagaimana para sahabat mengatakan, ibu bisa lihat lagi di situ di halaman 40 ada hadis di situ ya. Kata para sahabat, kami membuat mainan dari kapas untuk mereka atau anak-anak. Kami pergi dengan membawa mainan tersebut. Bila mereka meminta makan kepada kami, ini pada saat lagi puasa Ramadan, maka kami beri mereka mainan yang mengalihkan mereka dari makanan hingga mereka apa di situ? Nah, coba baca. Menyempurnakan
puasanya gitu ya. Jadi sempurna 1 hari. Jadi kalau anak kita batalin di pertengahan jalan, bilang sama dia, nak puasa kamu batal hari ini ya. Besok, tidak apa-apa dia buka puasa, kita tidak paksakan, apalagi kalau belum balik, tapi besok usahakan sempurna ya, misal. Ke-27 menyediakan buka puasa, ya kita dari rumah, ibu masak lebih, kirim kepada tetangga, kepada kerabat, kirim ke masjid misalnya, supaya terlibat kita meraih pahala orang membuka puasakan orang. Yang ke-28 mengadakan safar ibadah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, Masjid Aqsa. Ini untuk membiasakan mereka mendatangi masjid-masjid 3 yang diperintahkan dalam agama. Kemudian ini untuk sholatnya ya. Nanti ada bahasan sendiri di poin tentang masalah haji dan umroh. Tapi ini tentang sholat. Terutama orang yang sedang berada di Mekah sama Madinah. Poin 29 menggugah semangat bersaing di antara anak-anak laki-laki dalam urusan kehadiran ke masjid. Kesungguhan dalam mengambil saf pertama misalnya ya. Ini termasuk poin penting ya. Saya memberikan syarat ke anak laki-laki kalau ikut sama saya di masjid dekat rumah atau musola, dia syaratnya boleh main sama temannya selepas sholat ba'diyah. Tapi syaratnya dia harus berada di saf pertama, dia harus bisa mengerjakan sholat qobliyah. Ya, dia ada saf pertama dan tidak ketinggalan rakaat. Kemudian juga zikir habis sholat dan setelah sholat ba'diyah. Boleh bermain. Karena ada teman-teman dia banyak dekat masjid main bola segala macam. Tapi syaratnya itu kalau enggak boleh. Ya, contohnya. Kemudian yang ke-30 keluarga ikut serta dalam ibadah semua kaum muslimin. Ya, seperti misalnya kalau ada sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri ikut keluar. Sholat istisqa minta turun hujan itu juga dihadirkan ya. Ke-31 melatih keluarga untuk bersedekah. Nah, ini sering kali kita sebutkan ya. Jadi membiasakan mereka untuk berbagi. Jadi kalau ibu kasih uang jajan, kalau masih kan saya bilang gitu ya, maka bilang sama dia, nak kalau istirahat nanti belikan ya, traktir teman kamu ya. Bukan kita suruh tabung uangnya, tapi bagaimana dia ikut bersedekah. 32 menyediakan kotak amal yang kita taruh di rumah, yang semua anggota keluarga menitipkan uang di situ. Akhir pekan kita buka berapapun jumlahnya, kita ajak mereka untuk bersedekah. Saya tertarik dengan seorang teman saya kenal beliau. Beliau punya program agak unik gitu. Cerita sama saya, dia bilang, Ustaz saya setiap Sabtu Ahad, saya punya program, saya istri sama anak-anak, dia bilang. Kami selalu menyiapkan dari hari Jumat itu bingkisan-bingkisan. Sembako kah, pakaian kah, apa saja. Tapi ini program pribadi beliau ya. Saya tidak katakan Bapak Ibu harus ikutin semua. Tapi menurut saya esensinya penting gitu ya. Dia mengatakan lalu kami taruh di mobil dan hari Sabtu saya sama keluarga jalan masuk tol. Masuk tol nanti kita keluar di pintu mana saja. Tidak ada tujuan. Keluar dari satu pintu. Setelah itu kita lihat misalnya ada gang masuk. Bisa masuk mobil kami masuk. Lalu kalau kami temukan di sana ada orang muslim yang miskin, ada masjid, kumpul, kami datang. Lalu kami bagikan kegiatan tersebut. Itu setiap Sabtu, Ahad, setiap pekan begitu. Selalu ada saja yang dibagi. Ini saya yakin anak-anak beliau ini nanti kalau dewasa sudah menjadi pemilik-pemilik yayasan-yayasan sosial besar itu ya. Karena sudah dibiasakan. Nah ini juga saya berbagi waktu itu bisa ibu-ibu mengajak anak-anaknya ke rumah yatim. Ya. Coba datang ajak anak-anak ke rumah yatim. Cari rumah yatim yang bisa dikunjungi sambil ibu membawakan misalnya sembakonya, beras atau apa saja. Kemudian minta agar pemilik rumah yatim itu mengumpulkan anak-anak yatimnya. Kemudian ibu bisa mencari pahala dengan mengelus kepala mereka ya. Karena mengelus kepala anak yatim, semua rambut yang tersentuh dengan tangan akan dinilai pahala gitu ya. Dan sponsor anak yatim kata Nabi SAW seperti dengan aku di surga seperti ini. Sangat dekat dengan Nabi SAW di surga. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah biarkan anak-anak yatim itu menceritakan tentang kondisi mereka tanpa orang tua. Ya, dengan bahasa mereka. Karena sebaya dengan anak-anak kita misalnya ya. Bagaimana tidak enaknya tidak punya ibu, tidak punya ayah misalnya. Setelah mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka dan bagaimana harapan mereka punya orang tua. Supaya anak-anak kita ini menilai keberadaan kita sebagai orang tua. Kemudian bisa diajak keliling melihat kamarnya, kamar mandinya. Supaya mereka mensyukuri kondisi rumah yang sudah kita siapkan. Nah ini pendidikan pengalaman yang sangat mahal. Ya, yang sangat mahal yang bisa kita hidupkan. Yang ke-33 mengadakan umroh buat keluarga. Nah ini sama dengan 34. 33 itu umroh, 34 haji.
Ya, dan ini sudah kita sebutkan riwayatnya ya, bagaimana Nabi SAW ketemu dengan seorang ibu di perjalanan menuju haji, kemudian ibu itu mengangkat anaknya yang masih kecil sambil mengatakan, apakah anak ini ada hajinya? Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya untukmu. Berarti boleh mengajak anak kecil untuk umroh dan haji gitu ya, dan pahalanya akan dipanen oleh orang tuanya gitu ya. Kemudian yang ke-35, memonitor zikir harian ya. Selalu tanya, sudah zikir belum nak? Ya, juga zikir belum? Kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Suami istri juga saling mengingatkan. Ya, kalau kita lagi zikir pagi ataupun petang, kita mengeraskan sedikit suara supaya didengar. Mungkin mengingatkan pasangan kita, mengingatkan anak-anak. Itu di poin ke-35. 36, partisipasi dengan para tetangga pada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk berbagi makanan, minuman, ya, dan membiasakan keluarga untuk berinteraksi dengan tetangga. Tentu dengan di sini diangkat riwayatnya tentang perintah Nabi SAW kepada Abi Dzar, memerintahkan kalau masak di rumah lebihkan dan berikan kepada tetangga. Ke-37 memperingatkan mereka dari hal-hal yang haram. Ya, apa saja perbuatan haram harus diingatkan, jangan sampai membiarkan anak-anak kita untuk terjerumus pada pelanggaran yang haram tersebut. Apa saja itu sifatnya? Mendengar yang haram, melihat yang haram, misalnya menjamah yang haram. Ya. Ke-38 mendorong mereka untuk bersedekah dengan barang bekas. Jadi kalau ada barang-barang bekasnya boleh dikumpulin, sedekahan ya. Cari teman-temannya anak-anak yang paling membutuhkan lalu kita memberikan. Ke-39 memperingatkan mereka tentang hati-hati dari sifat israf atau boros. Ya, termasuk mubazir ya. Misalnya di situ sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ini sudah poin 39. Kalau ada makanan jatuh, lantainya bersih, makanannya kering, jangan dibuang. Ya, dibersihkan dan dimakan. Itu ibu bisa lihat di halaman 49 dalilnya hadis Jabir. Bila suapan sesuatu dari kalian jatuh, maka hendaklah dia memungutnya, membersihkannya. Ini kata Nabi SAW ya. Dan menyantapnya, jangan membiarkannya untuk syaitan. Kecuali kalau basah, kotor, mungkin. Penuh tanah, nggak mungkin lagi itu lah. Tapi kalau masih bisa dibersihkan, kenapa tidak gitu ya. Dan kalaupun ada sisa makanan, kalau kita tidak mau memakannya, kita masih bisa memberikan kepada hewan. Ya, kucing atau yang lain itu, karena di situ setelah riwayat di bawahnya juga dikatakan, dan bisa juga dialihkan kepada hewan-hewan ya, yang membutuhkan makanan tersebut daripada dibuang begitu saja. Yang ke-40 mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang mulia dengan ya adab-adab sehari-hari ya, seperti adab makan, minum, berpakaian, tidur, meminta izin, masuk rumah, diajarkan kepada anak-anak ya. Seperti hadis tentang Umar bin Abi Salamah, ini anak Ummu Salamah yang kebetulan Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW setelah suaminya meninggal Abu Salamah. Lalu dia bawa anaknya namanya Umar. Umar lagi makan di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi lihat anak ini tangannya ngambil-ngambil dari semua makanan sana sini. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia, wahai anak kecil, Samillah, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makannya apa di hadapanmu ya. Jadi mendidik mereka dengan adab-adab syar'i. Ke-41 memanfaatkan apapun yang masih bisa dimanfaatkan sebelum dibuang. Dalam rangka membiasakan anak-anak ya untuk ya memanfaatkan apa yang masih bisa dimanfaatkan ya. Ini sudah kita jelaskan juga tentunya ya, cukup banyak dalil-dalil dari halaman 50 sampai 51 ya, tentang masalah ini. Kemudian di halaman di poin 42 mendorong mereka untuk menyisihkan uang saku mereka baik harian atau mingguan untuk partisipasi dalam kegiatan sosial agama. Kemudian 43 membiasakan mereka dalam kebersihan umum ya, kebersihan badannya, kebersihan lingkungannya ya. Perhatikan kamar mandinya, ranjang tempat tidurnya, lemarinya. Biasakan didik mereka untuk bisa menata sendiri. Mereka juga mengetahui mana kebersihan, mana kerapian. Kalau kita biasakan dari kecil, maka insya Allah sampai besar mereka ke bawah. Ya, sampai besar mereka akan ke bawah ya. Dan itu kalau sudah menjadi sebuah pola bagus sekali ya. Kami sudah terapkan jadi seperti sebuah pola di rumah. Jadi setiap hari rumah yang kami tempati akan sama kebersihannya, akan sama kerapiannya.
Tidak ada perlu dikhawatirkan gitu. Dan saya sudah membiasakan istri begitu bangun tidur, saya keluar ke kamar mandi pun, saya kembali sudah rapi lagi ranjangnya. Mungkin awalnya begitu, tapi berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Saya tidak pernah bangun tidur ke kamar mandi, wudu aja keluar kecuali sudah rapi kembali ranjangnya misalnya. Dan sudah ditata kembali handuknya di tempatnya, sudah ditata kembali pakaian di gantungannya, yang semua tetap rapi. Jadi pemandangan itu jadi keseharian. Jangan dibiasakan sekalipun ya celah. Kalau kita sudah buka pintu biasa serakan sembarangan handuk, pakaian segala itu jadi kebiasaan nanti. Kalau mata udah biasa lihat kita anggap itu bukan pelanggaran. Sebenarnya itu sayang sekali ya. Jadi kerapian dan kebersihan itu bagian daripada harus diperhatikan dalam agama. Dan yang ke-43 ini yang terakhir kita bahas ya pertemuan yang lalu itu membiasakan mereka dalam kebersihan umum tadi ya. Jadi membiasakan membersihkan terutama masalah tahara ya, bab bersuci, cebo dari buang air kecil, buang besar tuh ajarin anak-anak dengan sangat detail supaya mereka tidak salah dengan masalah itu dan bagaimana mereka tinggalkan WC, kamar mandi, jangan sampai basah, ya belepotan sana sini itu harus dibiasakan. Saya terapkan di rumah itu kamar mandi harus selalu kering, nggak boleh ada yang basah ya. Tempat basah itu di shower. Kalau di lantainya di sini tidak boleh basah. Kenapa dibiasakan basah? Jadi selalu steril. Orang masuk pun setelahnya bagus. Mereka tahu caranya. Baik, sekarang ini semua review saja. Mengingatkan kembali. Sebab saya berharap jangan pertemuan demi pertemuan ibu-ibu cuma ya pernah belajar. Ya kemudian cuma diorat-orat bukunya. Lalu tidak diterapin. Sayang sekali. Ya. Kita akan masuk ke ide 44 sekarang. Ide ke 44. Alhamdulillah. Ya, kita sudah bahas semuanya. Jadi saya kalau hari kiamat gak bisa dituntut sama ibu-ibu. Karena saya sudah ingatkan. Yang tidak mau terapin mereka ya Allah, bukan saya. Gitu ya. Oke, ide ke-44 untuk membentuk keluarga yang baik. Yang sesuai dengan Islam. Hendaknya setiap anggota keluarga mempunyai buku agenda untuk mencatat faedah-faedah, pengalaman-pengalaman, sikap-sikap, kejadian-kejadian dan perhatian-perhatian. Apa yang didapati berupa hukum, perasaan, syair, sirah, athar. Sirah itu sejarah, athar itu bekas riwayat-riwayat ya, kisah-kisah dan berita. Karena ilmu ibarat hewan buruan, sedangkan tulisan adalah tali kekangnya. Maka hendak ikatlah hewan buruannya dengan tali yang kuat. Di sini penulis ingin titip pesan, kalau bisa kita punya satu buku kecil. Buku kecil ini dia lengkap sama pulpennya, seperti buku agenda. Ya. Ini khusus untuk mencatat pengalaman saja. Misal kita lewat di sebuah tempat, ada satu tagline di satu perusahaan lagi ngiklanin, itu menarik. Ya. Berbau sesuatu, maaf tanda kutip sini berbaunya ya, maksudnya dia membawa kepada sebuah edukasi yang menarik. Apa kalimat motivasi kah atau apa ya. Terus kita ambil, kita catat tuh. Ada satu dosen kami di Madinah. Beliau doktor di bidang akidah. Tapi satu waktu beliau datang ke Indonesia dan saya kebetulan temanin keliling. Waktu saya temanin keliling, setiap kali hampir sepanjang jalan ya, misalnya kami jalan satu tempat setengah jam, bisa dikatakan beliau tidak pernah diam, nanya saya terus gitu. Ini apa Khalid? Itu artinya apa? Itu tulisan apa? Ini tempat apa? Itu restoran apa? Ini hotel apa? Selalu ditanya sama dia. Dan kalau saya bilang, oh ini hotel bintang 3 namanya ini. Bagaimana kualitasnya? Kalau saya tahu saya sampaikan. Ternyata dia di belakang saya lihat dari spion itu beliau ambil ada buku tulis, ditulis sama dia. Oh ini dan ini dan ini. Dia pulang ke hotel, disimpulin lagi sama dia. Saya ke Indonesia tanggal sekian sampai tanggal sekian, saya datang ke kota Jakarta, ada jalan namanya ini, ada hotel yang bagus namanya ini. Ditulis begitu sama dia. Setelah pas mau pulang ke Saudi saya tanya, kenapa Syekh tulis ini? Dia bilang mungkin bermanfaat bagi teman saya mau datang ke Indonesia. Gitu. Mungkin bermanfaat. Jadi tulis sama dia, bukan hanya terlewatkan begitu saja. Mungkin ide ini sederhana. Tetapi yang benar, kadang-kadang ada hal-hal yang menarik ya. Atau mungkin ibu lagi jalan, ibu tiba-tiba teringat sebuah kata mutiara. Atau dengar ceramah di mobil, ceramah itu ada seorang ustadz sampaikan sebuah petua yang menarik. Kalau kita cuma rekam dengan otak kita kurang. Atau ambil buku agenda yang ibu selalu stempelkan di mobil sama pulpennya lalu catat. Kata Hasan Basri begini, dari 1 jam ceramah, misalnya 1,5 jam ibu dengar di mobil, catat 1 faedah aja sudah cukup. Itu sudah sangat bagus itu.
Berarti ada sesuatu yang ibu tidak lewatkan. Minimal dari 100% ada 2-3% lah yang ibu bisa tulis misalnya. Contoh. Apalagi kalau hampir setiap nasihat itu ibu catat gitu kan. Ya, sambil menunggu sampai ke tujuan kan bisa saja. Itu ide yang ke-44. Nah, beliau memberikan gambaran ilmu itu dan pengalaman ibarat ya, hewan buruan. Kita seperti hewan buruan. Kalau kita tidak ikat dia akan lepas. Dia akan hilang. Ya. Ide ke-45, menumbuhkan kemampuan dan hobi mereka yang bermanfaat, mengaitkannya dengan syariat seperti berenang untuk menguatkan jasmani di atas ketaatan kepada Allah, seperti memanah yang termasuk menyiapkan kekuatan demi menghadapi musuh Allah, seperti lomba lari sebagai media pengusir rasa malas, dan menggiatkan jiwa kepada apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau poin 45 ini olahraga, gitu. Ya, lebih kepada olahraga. Bagaimana kita jadikan salah satu program di rumah keluarga kita ataupun anak-anak pasangan hidup adalah olahraga. Ini harus diterapkan ya, karena memang memberikan hak jasad. Ada hal-hal yang mubah Bu ya. Mubah itu seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga ini mubah. Ibu kerjakan tidak ada pahalanya, ibu tinggalkan tidak berdosa ya. Itu mubahnya gitu kan. Tetapi dia bisa berubah menjadi sunnah. Bisa berpahala. Kalau ibu niat memberikan hak jasad. Mandi bukan hanya sekedar hilangkan gerah. Tapi ingin memberikan hak jasad. Begitu juga dengan makan, minum, mandi, olahraga, ya, tidur. Semua itu bisa berubah menjadi amalan sunnah. Kalau kita niat memberikan jasad. Haknya jasad. Ya. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin saya ulangi, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadilun faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan urmu wa ana ma'a bani fulan. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم. Ya. Terjemahannya, Nabi SAW pernah melewati beberapa orang dari kabilah Aslam, ya, suku Aslam, suku namanya Aslam, yang sedang kebetulan beradu memanah. Mereka lagi tanding memanah. Maka Nabi SAW bersabda, memberikan motivasi kepada mereka. Wahai anak cucu Nabi Ismail, bidiklah. Ya. Sesungguhnya moyang kalian adalah pemanah ulung dan aku bersama Bani Fulan. Jadi maksudnya karena mereka orang-orang Arab yang tinggal di Mekah ini, itu umumnya dari turunan Nabi Ismail. Maka beliau mengatakan, ayo memanahlah. Nabi SAW memberikan motivasi. Karena kakek kalian dulu, Nabi Ismail itu pemanah yang ulung gitu ya. Dan saya ikut bertanding sama kalian. Lalu Nabi SAW bergabung dengan salah satu kelompok dari dua kelompok itu. Untuk menunjukkan, ayo saya juga peduli loh ikut memanah. Lalu kemudian dikatakan, ada salah satu kubu menahan diri dan tidak meneruskan permainan. Waktu Nabi gabung sama kubu yang satunya nggak mau memanah gitu kan. Lalu ditanya oleh Nabi, mengapa kalian tidak ya melesatkan anak panah kalian? Maka mereka menjawab, bagaimana kami memanah sementara Anda bersama mereka? Kan maksudnya adabnya, masa kami mana lawan Anda ya Rasulullah? Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Atau makna yang lain adalah, pastilah kami kalah Anda bersama mereka gitu kan. Maka Nabi SAW memotivasi mereka mengatakan, panahlah dan aku akan bersama kalian semua. Di sini kita bisa lihat pelajarannya bagaimana Nabi SAW mendukung sahabat dalam berolahraga, dan banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya sabda Nabi SAW, ajarkan anak kalian memanah, berenang, ya. Kemudian dalam riwayat lain juga perintahkan mereka untuk menunggangi kuda dan biarkan mereka loncat ke atas kuda tersebut sementara kuda itu berlari. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana Nabi SAW juga mendukung pergulatan yang para sahabat lakukan ya sebagai latihan fisik. Lalu Nabi SAW mendukung dan memberikan contoh kepada mereka. Bahkan beliau sendiri pernah ditantang oleh seorang pegulat di Jazirah Arab namanya Ruqana. Orangnya sangat kekar, tidak pernah kalah dalam bergulat. Lalu dia datang kepada orang Quraisy dan berkata, ini di fase Mekah, wahai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad? Kata orang-orang Quraisy, bagaimana maksudmu? Dia bilang, saya akan tantang dia dan saya yakin saya akan menang.
Jadi saya akan tantang dia dan saya akan menang. Kalau saya menang, apa yang kalian berikan? Kata orang-orang Quraisy, apa saja yang kau mau, kami akan kasih. Nabi SAW lagi tawaf, lalu Rukana mengatakan dengan suara keras, wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, iya. Bilang, kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Rukana ini orang kuatnya Jazirah Arab. Kalau dia beriman, banyak orang ikut. Lalu dia datang dan mengatakan, kalahkan saya. Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Nah, tadinya si Rukana pikir Nabi nggak akan berani, karena tidak ada orang berani lawan Rukana. Rukana ini setiap badannya kekar, kuat, dan kalau dia gulat pasti menang. Maka dia heran untuk Nabi mengatakan, tentu saja. Nabi terima tantangannya. Lalu dibuatlah lingkaran sebagai ringnya, lalu terjadi gulat. Dan Nabi SAW menang lawan Rukana. Dalam beberapa gerakan Rukana kalah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai dia sudah mengalah. Dia mengatakan, saya sudah mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman pada Muhammad. Lalu dia mengatakan, sampai pohon ini bicara. Dia tunjuk sebuah pohon. Uniknya, pohon itu pun bersyahadat. Sebagai bentuk mukjizat. Itu ibu-ibu bisa ketik di Google dan searching tentang kisah Rukana. Ya, pegulat Jazirah Arab. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi intinya Nabi sangat mendukung olahraga fisik. Dan memang agama kita ini agama yang penuh dengan energik ya. Sholat itu gerakan. Haji itu, umrah, tawaf, sa'i. Sa'i lagi ada larinya gitu kan, jumrah, melontar gitu kan, itu semua ada hubungannya dengan aktivitas fisik kita, ada hubungannya dengan aktivitas fisik kita. Nah, ini intinya sebenarnya masalah olahraga. Tentu di sini kita juga harus ada batasan, jangan sampai masuk ke ranah yang diharamkan ya, tersingkapnya aurat atau masuk ke sebuah tempat olahraga yang bergabung laki-laki perempuan, itu kita hindari ya, kita hindari ya. Bagi muslimah yang punya kelebihan rezeki bisa membuka tempat olahraga wanita khusus, lebih syar'i, itu masih jarang ya. Itu kalau ada yang bisa buka sangat baik ya, sangat menarik karena menjaga kesehatan bagian daripada hal yang diperintahkan. Ada ulama sepakat ada 5 hal yang darurat dalam agama harus dijaga, di antaranya adalah fisik kita ya, jiwa kita. Tidak boleh sembarangan kita menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang berbahaya. Makan sesuatu yang basi aja nggak boleh, bisa jadi berdosa. Ya, walaupun dia halal asalnya, kayak ayam halal, tapi makan karena dia basi bisa mendatangkan penyakit, nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam juga sengaja menjerumuskan diri kita pada hal yang orang nilai negatif. Sengaja kita berpenampilan yang aneh-aneh lalu orang nilai negatif. Nggak boleh sengaja kita jatuhkan nama baik kita dan martabat kita. Itu bagian daripada agama yang harus diperhatikan. Poin yang ke-46 mungkin kita tutup dengan ini. Ada kesempatan kali ini insya Allah. Mengingatkan keluarga untuk menjaga binatang-binatang yang tidak berbahaya. Melarang mereka menyakiti atau mengganggunya. Ya. Artinya di sini bukan masalah memeliharanya ya. Tidak mengganggu hewan. Ya, itu yang diingatkan di situ ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فجع هذه ببيضتها فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردته رحمة لها. Bahwasanya Nabi SAW singgah di sebuah tempat, lalu ada seorang laki-laki mengambil telur burung hummarah. Ini istilah nama burung ya. Maka ia datang terbang di atas kepala Rasulullah SAW, seakan-akan induk daripada burung itu minta tolong sama Nabi. Ya, terbang di atas kepala Nabi. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang di antara kalian yang telah mengganggu burung ini dengan mengambil telurnya? Maka seseorang laki-laki dari sahabat mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya yang telah mengambil telurnya. Maka Nabi SAW bersabda, kembalikanlah. Beliau lalu memerintahkan itu karena kasihan kepada burung tadi. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentunya, ada poin yang perlu digarisbawahi, perlunya kita berkasih sayang termasuk dengan hewan. Ya, yang dimaksud sini mengambil telurnya adalah, telur yang diambil sebenarnya tidak, dia masih punya opsi lain. Ibu bukan punya peternakan ayam, peternakan burung merpati misalnya yang bisa diambil telurnya, lalu burung puyuh yang kemudian kita perjualbelikan, itu beda. Tapi ini burung lagi kebetulan meram telurnya di jalan umum, dan kita iseng ambil telurnya, gitu kan? Ini yang tidak boleh sebagai bentuk kasih sayang terhadap hewan tersebut, ya.
Saya tidak bicara tentang masalah memeliharanya ya, karena memelihara hewan ini ada batasan-batasan dalam agama ya. Ada hewan-hewan yang memang boleh berpelihara seperti hewan ternak, berkisar di lebih fokusnya kepada 3 jenis hewan, tapi boleh hewan yang lain, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Karena 3-3 ini punya hubungan dengan Idul Adha kita berkurban ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba ya. Itu memang dibolehkan peternakan misalnya. Kalau yang lain seperti ayam, seperti ikan ya, yang halal dimakan boleh juga. Kalau hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, yang boleh dipelihara, yang masih boleh hidup dengan kita adalah kucing ya. Adalah kucing. Tapi hewan-hewan yang lain selain kucing yang bertaring seperti anjing itu nggak boleh, harimau ya. Itu semua tidak boleh. Sekarang kan lagi musim tuh di Abu Dhabi, di Dubai. Karena banyak sekali uang belinya singa, belinya harimau gitu ya. Yang sudah jinak. Nah ini agak unik ya. Bukan berarti karena dari Jazirah Arab lalu kita main boleh-boleh saja. Ya. Tetap saja secara agama itu tidak dibolehkan ya gitu. Nah jadi kalaupun Anda pelihara hewan-hewan ini, lebih bagus kepada hewan yang dasarnya halal. Ya. Kucing boleh dipelihara, tapi kan kita tahu sendiri karena tidak boleh dimakan dagingnya, dan juga dia di bulunya bisa mendatangkan banyak permasalahan ya, di kotorannya juga seperti itu ya, ada tokso ya, tokso dan yang sejenisnya itu berbahaya sekali, apalagi kalau ibu hamil ya, itu pengaruhnya besar sekali. Maka ini dihindari jauh lebih aman ya, walaupun secara hukum boleh. Jadi saya bilang memelihara hewan ada batasan-batasannya, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh ya. Saya pernah datang ke satu pengajian waktu itu di Jakarta Selatan, cuma sekali si pengajian di situ, waktu itu diminta, kemudian saya datang, saya kaget di depan rumah itu ada anjing gitu, ternyata itu anjing pemilik rumah memang gitu kan. Dan waktu kami tanyakan, memang itu disengaja dipelihara. Terus dia bilang, karena saya suka Ustaz pelihara hewan. Baik, pelihara hewan yang dibolehkan dalam agama. Anjing itu jelas dilarang, karena Nabi SAW mengatakan rumah yang ada patung dan anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dan dalam hadis lain, siapa yang pelihara anjing bisa berkurang setiap hari pahalanya 2 gunung gitu. Jadi terlalu banyak untuk apa gitu loh ya, belum najis air liurnya, bisa harus dibersihkan dengan tanah dan air dan segala macam hal. Lalu untuk apa ya? Jadi lebih baik hindari saja itu. Kalau saran saya, kalau opsinya pelihara hewan atau yang lainnya, maka saya sarankan lebih baik pelihara manusia ya, anak yatim ya. Ya, karena ada orang, maaf, ini pelihara kucing biayanya jutaan 1 bulan. Baik, biayanya anak yatim. Kucing nggak bisa ngaji, anak yatim bisa ngaji. Ya, kucing nggak bisa hafal Quran, ini bisa hafal Quran. Kucing nggak bisa sholat, ini bisa sholat. Ya, siapa tahu anak yatim itu menjadi ulama besar. 2-3 juta setiap bulan biaya dia kan bagus itu. Ya. Contohnya, itu kan itu jauh lebih baik ya, daripada kita harus sibuk dengan itu. Beda kalau manusia itu akan lebih banyak manfaatnya. Allahu a'lam. Baik, kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan di poin ke-47, ide ke-47 ya. Begitu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.